Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Bapa di surga yang pemilik kehidupan kita. Karena sampai pada saat ini kita semua masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan diberikan kesempatan bersama dengan keluarga kita masing-masing untuk bersekutu dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah rumah tangga pada hari ini, Rabu 29 Juli 2020. Ibadah kita pada saat ini akan dipimpin oleh Ibu Penatua Ann Perlin Lasampa. Untuk panggilan beribadah, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Yesaya 30 ayat 18. Panggilan beribadah kita bersama-sama melakukan KLP 140, Bapa Engkau sungguh baik. Jemaat kekasih Tuhan, kita tabiskan ibadah kita pada saat ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus. Kita menyanyi KLP 10, bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidup
dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jemaat disilahkan duduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita hendak melandasi persekutuan kita pada saat ini. Kita hendak membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa dalam sorga, di tengah-tengah persekutuan kami pada saat ini, kami hendak membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus, kiranya kami dapat memahami dan mengerti kehendak-Mu melalui firman yang hendak kami baca dan renungkan bersama. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang akan melayani kita pada saat ini terambil dari kitab 1 Tawarik 28 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau, sampai segala pekerjaanmu untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah, dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, dari bacaan kita pada saat ini 1 Tawarik 28 ayatnya yang ke-20 hingga 21 diberi tema memilih untuk tidak takut menjalani kehidupan. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Bahkan sepekan minggu yang sudah berlalu, Tuhan sudah menolong kita, sehingga kita dapat beraktivitas, bekerja dan membangun kualitas hidup kita. Sekalipun tidak dapat kita pungkiri, seringkali timbul dalam kehidupan kita rasa khawatir, rasa takut, bahkan tawar hati mewarnai kehidupan kita. Apalagi kita hidup di zaman akhir ini. Hari-hari ini banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang membuat kita merasa takut, khawatir dan cemas dalam menjalani kehidupan kita. Dan kiranya kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita lebih lagi taat dan setia kepada Tuhan. Bacaan firman Tuhan kita pada saat ini adalah satu bagian dari perikop 1 Tawarik 28 ayat yang pertama hingga 21, di mana di sana menceritakan bagaimana Daud yang sudah tua menyadari sungguh keterbatasannya dan menunjuk Salomo anaknya untuk melanjutkan kepemimpinannya. Salomo yang waktu itu masih muda yang menerima tanggung jawab itu menjadi khawatir dan takut dengan kemampuan dirinya yang masih muda untuk dapat memimpin negeri
dan membangun bait suci. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, Salomo yang diserahi tanggung jawab di usia yang masih muda sebagai pewaris kerajaan untuk membangun bait suci dan memerintah negeri kerajaan Israel bukanlah semata-mata kemauan Daud sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menunjuk Salomo untuk meneruskan kepemimpinannya kepada Salomo anaknya. Bagi Salomo hal ini sangat menakutkan dan mengkhawatirkan. Ini adalah tugas yang berat, apalagi ia masih muda dan belum memiliki pengalaman dalam hal memimpin. Dan Daud melihat kekhawatiran dan ketakutan Daud. Karena itu Daud berpesan dan menguatkan Salomo, jangan takut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau, dalam ayatnya yang ke-20 bacaan kita. Daud memberi penguatan kepada Salomo. Seberat dan sebesar apapun tanggung jawab yang dia pikul, jika ia mengandalkan Tuhan, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, dalam kehidupan kita, kekhawatiran dan ketakutan adalah suatu hal yang wajar dan ini dialami oleh setiap manusia. Rasa takut akan hal-hal tertentu dalam kehidupan dan dalam pekerjaan sering menghantui manusia, dan biasanya rasa takut itu menyangkut takut hidup susah, takut kehilangan jabatan, kehilangan pekerjaan, bahkan ada juga yang takut tidak mendapat jodoh dan lain sebagainya. Ketakutan-ketakutan seperti ini dapat mempengaruhi prioritas dalam kehidupan dan pekerjaan, bahkan dapat mempengaruhi iman kita. Kehidupan yang selalu menjunjung tinggi nilai dapat bergeser menjadi hidup yang tidak bernilai. Tidak heran kalau korupsi masih saja menjadi pilihan hidup karena takut hidup susah. Untuk itu, hari ini kita belajar dari firman Allah yang merupakan nasihat Daud kepada Salomo anaknya dan kepada kita semua. Kita diingatkan untuk dapat mengubah sikap hidup kita yang selalu diliputi kekhawatiran dan ketakutan. Kita akan menjadi berani menghadapi kehidupan dengan segala konsekuensinya. Dan kita mesti dapat memilih untuk tidak takut menjalani kehidupan ini. Pilihan ini bukan supaya hidup menjadi lebih mudah, melainkan menjadikan hidup kita bernilai dan tetap bertahan pada kebenaran dengan menerima segala konsekuensinya. Hidup yang bernilai jauh lebih penting demi rasa takut, karena menjadikan hidup yang berkenan kepada Allah. Yakinlah, Allah Daud adalah juga Allah kita yang akan menyertai dan memberi kekuatan bagi kita semua di dalam menjalani kehidupan dengan tantangan yang ada. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, setelahnya kita mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu, marilah kita persembahkan syukur kita kepada Tuhan, sebab daripadanya lah segala-galanya, dan dari tangannya sendirilah persembahan yang kita berikan kepadanya. Kita menyanyi KLP 85, Persembahan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku
Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, saatnya kita akan berdoa. Untuk itu saya ajak kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa kami dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini. Ada kesempatan yang baik bagi kami. Selaku umat-Mu, kami boleh ada dalam persekutuan ibadah rumah tangga, yang di dalamnya kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan firman-Mu sudah hadir dan menguatkan kami semua. Untuk kami memilih untuk tidak menjadi takut, khawatir, dan tawar hati di dalam menjalani kehidupan kami. Apapun bentuk tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami boleh menerima dan mengerjakannya dengan satu keyakinan yang pasti bahwa Engkau Tuhan yang akan menolong dan memampukan kami dengan segala kekurangan kami dan keterbatasan kami. Demikian pula dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kami dengan segala harapan dan kerinduan kami untuk menata masa depan kami. Kiranya Engkau Allah akan turut bekerja, senantiasa mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengarkan akan menuntun hari-hari hidup kami, sehingga menjadikan hidup kami lebih bermakna dan berdampak bagi orang lain. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami berdoa bagi semua jemaat-Mu yang saat ini mungkin ada dalam keadaan yang sakit, mungkin saja ada dalam keadaan yang bergumul oleh karena kehidupan yang berat. Apapun bentuk pergumulan kami ya Tuhan, kami datang pertaruhkan dalam tangan pengasihan-Mu. Siapakah kami Tuhan? Kami tidak mampu, kami tidak kuat dengan kekuatan kami. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang memberikan kami pencobaan. Engkau juga yang akan memampukan menolong kami melewati masa-masa berat dalam hidup kami. Sehingga dalam kehidupan kami senantiasa menjadi pemenang dalam setiap problema kehidupan yang Tuhan izinkan kami boleh alami terjadi dalam hidup kami. Bapa di surga, demikian bagi umat-Mu yang bersyukur dalam kehidupan mereka, apapun bentuk syukur mereka, Engkau memberkati, menyempurnakan sukacita mereka. Dan ajarkanlah kami untuk senantiasa bersyukur, bersukacita untuk segala nikmat Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa dalam surga, dalam ibadah kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkenanlah Engkau memberkatinya Tuhan. Kiranya lewat persembahan yang sudah kami kumpulkan, itu akan berguna dan bermanfaat bagi pelayanan gereja Tuhan di dunia ini. Dan Engkau juga memberkati segala berkat yang masih ada pada kami. Dan ajarlah kami untuk senantiasa bersyukur dan menggunakan segala berkat Tuhan, bukan hanya untuk kehidupan kami, tetapi untuk sesama kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah menjadi doa, syafaat, dan syukur kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk pengutusan dan berkat, saya jemput kita berdiri. Kita menyanyi KLP 105, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Aku tahu kan hari esok, namun langkah
Saudara-saudara, kembalilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar akan mewarnai kehidupan kita, dan kita dapat melakukan firman itu di tengah-tengah kehidupan kita. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Penatua Anne Perlin yang telah memimpin kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan, memberkati dalam keluarga. Semoga kita semua diberi kesehatan. Immanuel, Allah beserta kita. Amin.